Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara. Program yang kami hadirkan untuk menambah wawasan, mengedukasi, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan hari ini. Dan hari ini begitu spesial karena kita kehadiran wanita-wanita hebat yang berjuang untuk pendidikan di Kabupaten Batanghari. Siapa lagi kalau bukan ibu-ibu yang memang peduli dengan kondisi pendidikan khususnya PAUD, yakni Bunda PAUD Kabupaten Batanghari. Untuk itu karena hari ini spesial, Cynthia akan bukanya dengan cara yang spesial juga. Cynthia mau berpantun. Izin ya ibu-ibu, ini sebelum diperkenalkan nih. Ini buat yang di studio boleh minta bantuan cakepnya ya. Boleh ya. Jalan-jalan ke Sungai Batanghari. Cakep. Ke Sungai Batanghari naik sampan. Cakep. Senang sekali hari ini ada Ibu Bupati bekerja sama dengan Tanoto demi pendidikan. Tambah. Lah. Baiklah, hari ini seperti yang tadi sudah Cynthia spill bahwa hari ini kita kehadiran Bunda PAUD Kabupaten Batanghari dan juga tentunya dari Tanoto yang sama-sama memiliki visi dan tujuan yang sama untuk membangun pendidikan di Kabupaten Batanghari. Langsung saja kita sapa wanita-wanita cantik ini. Yang pertama tentunya ada Bunda PAUD Kabupaten Batanghari, Ketua TPPKK Kabupaten Batanghari, Ibu Zulfa Fadil SE. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Cynthia. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Selalu cantik, selalu padahal sibuk nih ya Bu ya. Banyak banget kayaknya. Kegiatan sini aku mau tanya Ibu kesibukannya apa? Karena banyak sibuknya. Iya. Nggak bisa dijelasin. Tadi dari Batanghari atau udah di kota Bu? Enggak, kan stay-nya memang di Batanghari. Jadi langsung ya Bu ya? Sejam lebih dikit lah. Iya, aman aja. Makasih ya Bu ya sudah Sama-sama. hadir. Selanjutnya yang juga luar biasa sudah hadir kalau Bu Bupati perjalanannya sekitar 1,5 jam. Kalau beliau perjalanannya darat itu 12 jam kurang lebih. Ini dia dari System Strengthening Unit Tanoto Foundation, Ibu Nurul Hasanah. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Cynthia. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari Pekanbaru atau dari mana nih? Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Iya, Kapan tiba betul. di Jambi, Bu? Udah hari Selasa sebenarnya. Udah hari Ada Selasa. kegiatan juga sama Ibu waktu kemarin. hari Rabu. Iya, kemarin. Kali keberapa nih, Bu, datang ke Jambi? Sepertinya dari 2024 ini kayaknya udah ke lebih dari 10 ya. Wah, udah. Karena udah minum air Batanghari ya. Iya, Bu. Makanya balik lagi. Ionian ya. Ionian lah tuh. Terima kasih Bu sudah hadir. Siap. Nah, hari ini Cynthia ketika baca nih Bu, tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang Batanghari bergerak untuk anak cerdas dan sehat. Ini kan menjadi fokus yang semua orang termasuk Cynthia pribadi itu seneng karena kita udah benar-benar peduli untuk membentuk karakter itu sejak dini banget gitu. Nah, kalau dari Ibu Bupati, sebenarnya apa sih Bu urgensinya untuk kita lebih peduli dengan pendidikan di usia dini? Silakan Ibu. Ya, kita kan tahu anak usia dini ini golden age ya, 0 hingga 5 tahun. Jadi usia emas ini memang harus kita hati-hati dalam membesarkannya, dalam merawatnya, sehingga kami di sini, saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Batanghari mengajak semua, terkhusus dulu pondasi terpenting itu adalah dari keluarga. Bagaimana keluarga, orang tua harus peduli bahwa usia emas ini jangan sampai disia-siakan. Mulai dari pengembangan dan pembangunan tumbuh kembang fisik dan raganya, jiwa dan raga. Berarti kalau dari jiwa bagaimana kita memberikan konsumsi secara rohani ya, dan dari raga konsumsi secara gizi yang baik gitu. Jadi 0 hingga 5 tahun yang golden age ini memang urgensi sekali bagi kita karena salah kita dalam mendidiknya, salah dalam merawat dan membesarkannya ya akan menghasilkan anak yang tidak sehat dan tidak cerdas. Sebegitu pentingnya karena ini akan berhubungan dengan masa depan Yes. negeri kita seperti itu ya. Cynthia. Bagaimana menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Jadi PR kita banyak sekali. Jadi kalau kita orang tuanya salah mendidik ya anaknya nanti hasilnya juga bukan anak yang baik gitu, bukan anak yang hebat. Nah, jadi dari sekarang, dari awal fondasi terpenting itu keluarga, tentu dengan dukungan-dukungan dari pemerintah, dari satuan pendidikan dan dari masyarakat. Jadi kolaborasi semua ini yang kita harapkan
melalui saya sebagai Bunda Literasi untuk mendorong, untuk mengadvokasi bagaimana kita ciptakan anak-anak hebat Indonesia ini. Siap, calon-calon pemimpin kita ke Iya, depannya Bu benar, ya. Mbak Dan nanti akan Cynthia. kita bahas kembali Oke. seperti apa sih upaya yang dilakukan untuk bisa kita mewujudkan hal itu bersama. Nah, kita ke Mbak Nurul. Mbak, kalau tadi Bu sempat bilang bahwa ini kita harus bersatu padu, kita harus bekerja sama untuk menciptakan ini gitu. Nah, sebagai Tanoto Foundation ini kan sebagai salah satu mitra ya Mbak ya, yang juga benar-benar aware sama pendidikan. Dari sudut pandang mitra, gimana sih Mbak urgensinya atau kenapa sih pendidikan usia dini ini akhirnya menjadi sesuatu yang krusial? Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Cynthia atas pertanyaannya. Terlebih dahulu mungkin saya mau memperkenalkan dulu Tanoto Foundation kepada pemirsa mungkin yang masih masih asing dengan Tanoto Foundation mungkin di Jambi. Tanoto Foundation adalah yayasan filantropi yang didirikan oleh Bapak Sukamto Tanoto dan Ibu Tingah Bingei Tanoto. Filosofi dari Tanoto Foundation itu adalah pendidikan yang berkualitas meningkatkan kesetaraan peluang. Nah, Bapak Sukamto Tanoto dan Ibu Tina Bingei Tanoto mendirikan Tanoto Foundation ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar setiap orang dapat mengembangkan potensinya. Nah, menurut Tanoto Foundation, masa 0 sampai 6 tahun, terutama di 3 tahun pertama kehidupan adalah window of opportunity, jendela emas gitu ya, bagi tumbuh kembang anak. Nah, di masa ini otak anak berkembang sangat pesat hingga membentuk dari 1 juta koneksi saraf per detik. Apa yang anak alami di usia dini saat ini itu menjadi fondasi yang kuat bagi kecerdasan karakter, kesehatan, dan kesiapan mereka memasuki usia sekolah. Nah, seperti yang dibuktikan oleh James Heckman ya, peraih Nobel Ekonomi, investasi pada anak usia dini ini adalah strategi paling efektif untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada jangka yang panjang. Sayangnya data menunjukkan bahwa 3 dari 5 anak usia dini di Indonesia itu tidak mengikuti program PAUD. Sementara 4 dari 10 anak Indonesia tidak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya. Ini adalah menjadi pengingat atau alarm bagi kita semua bagaimana kita bisa memperhatikan ini gitu ya. Nah, oleh karena itu Tanoto Foundation meyakini bahwa mengintervensi anak usia dini itu bukan hanya kebutuhan, tapi kewajiban moral dan strategi nasional untuk mencegah ketimpangan, menurunkan angka stunting dan juga menciptakan generasi yang cerdas, yang sehat dan mandiri serta nanti mampu menjawab permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang gitu. Mampu menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi di kedepannya nanti gitu. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Ibu ya. Kita mau mencapai 2045. Iya. Baik, luar biasa Bu. Keren, Ternyata keren. jikalau banyak mitra-mitra seperti ini hadir, Cynthia rasa pemerintah akan lebih ringan ya Bu ya, untuk bisa melaksanakan berbagai program gitu, tidak terbatas dengan hal apapun. Terima kasih untuk hadiran Tanoto Foundation. Semoga semakin banyak lagi yang bergerak seperti ini ya Bu ya. Nah Bu, berbicara tentang apa tadi yang sudah disampaikan, bahwa ternyata kita punya banyak tantangan, kita punya banyak kerikil-kerikil yang harus sama-sama kita terobos gitu untuk menciptakan apa yang tadi sudah kita bahas, kita ingin wujudkan. Seperti kurangnya mungkin di Golden Age ini ada yang tidak menempuh PAUD gitu dan sebagainya seperti yang disampaikan Mbak Nurul. Ini apa saja nih Bu strategi-strategi atau upaya-upaya yang dilakukan dari pemerintah daerah yang menjadi fokus dari pemerintah daerah khususnya untuk Bunda PAUD di Kabupaten Batanghari? Silakan Bu. Makasih Mbak Cynthia. Jadi kita ini sebenarnya banyak ya yang sudah diperbuat oleh Pemkab Batanghari dan kami sangat bersyukur sekali punya pemimpin yang aware dengan pendidikan. Jadi sekarang ini di tahun 2025 ada program dari pusat, program nasional yaitu wajib belajar 13 tahun. Dan alhamdulillah Kabupaten Batanghari sudah melaksanakannya terlebih dahulu dengan Perbub nomor 48 tahun 2021. Jadi kita 4 tahun sebelumnya sudah melaksanakannya. Tapi bagaimana yang disebutkan oleh Mbak Nurul tadi banyak dari 3 dari 5 ya. Tidak mengikuti program PAUD. Jadi ini dibaca oleh Pak Bupati kita. Ini kenapa? Kenapa banyak orang tua yang tidak memasukkan anaknya ke PAUD, langsung ke
tingkat SD ya. Jadi kalau langsung ke tingkat SD berarti cuma 12 tahun. Ya. Sedangkan harapannya setiap anak mengikuti menyentuh program PAUD berarti 13 tahun. Ternyata melihat ke lapangan bersama Dinas Pendidikan kita cari nih, ini permasalahannya apa? Akarnya apa? Akarnya apa? Dan ternyata lebih banyak terkendala soal biaya, Mbak. Ya, Mbak Nurul. Karena memasuki anak PAUD itu kendalanya tentu beli seragam sekolahnya, ya, tas sekolah, Uang gitu. masuknya. Nah, iya. Alhamdulillah ini dibaca sama pemimpin kita. Kemudian tahun ini dibuatlah gerakan Batang Hari bergerak untuk menuju anak yang sehat dan cerdas, memfasilitasi 6.040 paket, mulai dari seragam nasional beserta atributnya, kemudian 6.040 untuk tas sekolahnya bagi anak yang mau masuk TK, itu digratiskan oleh pemerintah kita. Masya Luar Allah. biasa. Kemudian kursi untuk sekolah-sekolah PAUD itu lebih kurang 3.132, mejanya juga 783 dan APE-nya sekitar 45 unit. Jadi program ini kita mau mengajak itu harus ada stimulannya dan itu dibaca oleh pemerintah kita, oleh Pak Bupati beserta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke TK itu luar biasa. Jadi kemarin Pak Kadis cerita ke saya, ramai sekali Bu yang mendaftarkan karena sejak ada program pemberian atribut gratis tadi, seragam gratis dan tas sekolah. Jadi itulah Mbak, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mau ikut wajib belajar 13 tahun itu, tentu pemerintah harus memiliki kebijakan sebagai penyedia fasilitas. Nah, kita berharap semua elemen masyarakat terlibat dan kami terima kasih ada mitra kita juga Tanoto Foundation yang aware dengan pendidikan yang mensupport kegiatan-kegiatan di Kabupaten Batanghari. Dan dari sisi pemerintah daerahnya juga harus proaktif ya, Bu ya, Jelas. untuk mencari mitra-mitra agar bisa mewujudkan program-program itu ya, Bu ya. Iya, kolaborasi itu memang harus dijalankan dan memang harus itu silaturahminya harus baik. Kalau nggak baik nggak ditolong kita. Iya siap. Luar biasa. Kita ke Tanoto lagi nih, ke Mbak Nurul. Iya. Kalau tadi Ibu Bupati mengatakan nih banyak seperti Pak Bupati, Ibu dan juga pemerintah daerah di Kabupaten Batanghari begitu aware sampai memang memfokuskan bantuannya tidak sedikit untuk ke anak usia dini dan akhirnya animo masyarakat pun meningkat ya Bu ya. Ternyata mereka bukannya tidak mau tapi memang tidak mampu seperti itu ya, Bu ya. Akhirnya dengan bantuan-bantuan itu mereka pun tergerak dan meningkatlah. Nah, dari segi mitra nih dari Tanoto Foundation tentu juga memiliki program agar yang tadi permasalahan-permasalahan yang terjadi itu bisa sama-sama kita urai. Apa nih akar masalahnya dan mereka bisa tergerak. Apa nih Kak fokus utama dari Tanoto Foundation untuk ini? Silahkan Mbak Nurul. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Saat ini fokus utama dari Tanoto Foundation ada pada dua program utama yang saling melengkapi. Yang pertama itu adalah Rumah Anak Sigap. Sigap itu siapkan generasi anak berprestasi pertama. Dan yang kedua adalah Sekolah Anak Sigap yang mengacu kepada Nurturing Care Framework dari WHO, yaitu kerangka global untuk memastikan setiap anak mendapatkan perawatan dan pengasuhan terbaik sejak pranatal hingga 6 tahun. Nah, yang pertama itu program di Rumah Anak Sigap itu berfokus kepada 0 sampai 3 tahun dengan memperkuat peran orang tua dan pengasuh. Nah, kami juga membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan dalam stimulasi dini melalui sesi kelompok, kunjungan rumah, kuliah umum, dan materi digital. Nah, program ini telah membuktikan dampak nyata bahwa berdasarkan data, anak-anak peserta menunjukkan 55,6% itu tumbuh kembangnya di atas standar global. Sementara 39,1% itu adalah yang kelompok non-intervensi. Seperti itu. Nah, kedua adalah Sekolah Anak Sigap. Itu berfokus kepada 3 sampai 6 tahun. Nah, dengan meningkatkan kualitas layanan PAUD HI secara holistik, kami juga memberikan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah untuk membangun lingkungan belajar yang aman dan positif, serta melibatkan orang tua dan masyarakat. Nah, data hingga 2023 itu program ini telah menjangkau lebih dari
200.000 anak, 7.100 guru, dan 4.700 satuan PAUD di 56 kabupaten kota se-Indonesia. Semua ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, itu SDGs ya Mbak ya. Khususnya di indikator 4.2.1 dan 4.2.2 tentang pertumbuhan dan akses untuk pendidikan anak usia dini. Seperti itu Mbak Cynthia, fokus programnya saat ini. Jadi luar biasa Mbak. Jadi memang yang difokuskan tadi 0 sampai 3 tahun gitu ya. 3 sampai 6 tahun. Lalu 3 sampai 6 tahun. Jadi benar-benar menyasar ke bahkan dari umur 0 tahun ya. Udah benar-benar harus diperhatikan ya Mbak Nurul ya. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan Bupati izin. Mbak Nurul, kita jeda dulu ya. Siap. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini, Batanghari bergerak untuk anak cerdas dan sehat. Masih bersama dua narasumber begitu luar biasa, Bunda Baut Kabupaten Batanghari dan juga dari Tanoto Foundation, ada Mbak Nurul Hasanah. Dan kita akan lanjutkan. Nah tadi menarik karena kita membahas berbagai sisi dan kita semua sepakat bahwa pendidikan anak usia dini sebegitu krusialnya untuk sama-sama kita perhatikan. Dan kita juga sepakat bahwa tidak bisa bergerak sendirian ya Ibu ya. Pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendirian, mitra juga tidak bisa bergerak sendirian, semua butuh kolaborasi. Nah kalau dari Kabupaten Batanghari Bu, dari Mendapat Kabupaten Batanghari, kolaborasinya sudah terjalin dengan berbagai pihak, mungkin bisa disampaikan Bu? Oke, jadi bagaimana kita ingin membuat anak-anak usia dini ini menjadi anak-anak yang hebat, menjadi generasi emas ke depannya, tentu semua harus berkolaborasi ya, dalam artian bergotong royong, mulai dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, ya, penyedia fasilitas, kemudian dinas-dinas terkait, terkhusus dinas pendidikan dan dinas kesehatan, pelaksana program, ya, kemudian sekolah, guru sebagai pendidik yang akan bagaimana mengimplementasikannya terhadap anak-anak ini, bagaimana bisa memberikan edukasi yang baik di usia golden age ini. Kemudian yang terpenting juga orang tua, keluarga, karena ini adalah pondasi terpenting. Karena akarnya itu berasal dari orang tua dulu. Dari rumah, rumah yang nyaman, rumah yang aman, rumah yang sehat. Tentu ini juga tugas saya, bagaimana memberikan ilmu parenting, ilmu pola asuh orang tua, yang mana di mana beda zaman ya beda gaya, ya, tidak bisa lagi kita, oh dulu orang tua kami seperti ini, dulu sehat-sehat aja gitu ya. Iya, dulu cuma makan ubi kok pinter gitu, ya, jadi itu jadi PR besar saya juga. Kemudian masyarakat dan mitra, ya, dari pelaku-pelaku usaha, termasuk salah satunya Tanoto Foundation, kemudian media, itu sangat mempengaruhi bagaimana gerakan Batanghari untuk menuju anak yang sehat dan cerdas ini bisa terwujud. Jadi harapan kami ya semua kita sama-sama lah gotong royong berkolaborasi mewujudkan cita-cita baik ini. Karena kalau hanya bergerak sendiri jelas tidak mungkin. Jadi balik lagi ke akar budaya kita bahwa gotong royong itu sangat penting sekali dalam segala hal. Berbagai program mungkin yang sudah dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak ini seperti apa Bu dampaknya? Mungkin yang sudah dirasakan dari Kabupaten Batanghari. Alhamdulillah karena kita ini memang punya program yang jelas. Jadi mitra-mitra kita itu memang semangat ya, bukan kita ini bukan sekedar hanya retorika atau cita-cita, tapi memang kita wujudkan melalui banyak gerakan. Pertama wajib belajar 13 tahun tadi, yang sasarannya kepada usia-usia golden age, mengajak untuk masuk TK. Alhamdulillah disambut tadi animonya karena ada stimulan tadi ya. Kita tidak bisa nutup mata bahwa setiap program kerja harus punya magnet, harus punya daya tarik. Tentunya kalau tidak ada itu target kita nggak akan tercapai. Kemudian kami juga punya kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, berkolaborasi dengan PKK, dengan Dharma Wanita, GOW, BPMP, semua balik-balik yang bisa kita rangkul, yang mau mendukung kegiatan kita, kita ajak gitu. Jadi kemudian
gerakan kampanye sekolah sehat. Kemudian lagi kita sekarang yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan literasi numerasi di Kabupaten Batanghari khususnya. Kemarin kebetulan barusan dilantik saya sama oleh Pak Bupati, dan kita juga mengukuhkan Bunda Literasi tingkat kecamatan dan duta baca pelajar setiap kecamatan di Kabupaten Batanghari. Masya Allah, jadi memang program-programnya udah langsung eksekusi ya Bu ya. Oh, langsung iya. kita eksekusi, langsung kita ajak, kita rangkul semuanya biar semuanya bisa terwujud kita. Iya. Terima kasih Bupati. Kita ke Mbak Nurul. Mbak, tadi disampaikan oleh Bupati juga, dan Mbak Nurul tadi juga di segmen sebelumnya sempat sampaikan bahwa yang terpenting itu adalah, yang utamanya adalah keluarga dulu ya Bu ya. Fondasi Ketika lingkungan terpenting. keluarganya sudah mendukung, maka insya Allah akan kuat nih fondasinya. Kalau dari Mbak Nurul, gimana sih sebenarnya cara untuk berkolaborasi dengan orang tua? Ini kan nggak mudah ya Bu ya, karena banyak nih mungkin Iya, iya. antara pemerintah Pro daerah kontra, dengan mitra ya lumayan gampang Oke, gitu ya Bu ya, iya. karena instansi ke instansi. Tapi ketika kita menyasar ke masyarakat, Ah. kolaborasi yang kita bangun tuh pasti nggak mudah. Nah kalau Iya, dari iya, Mbak iya, Nurul benar. sendiri dengan pengalamannya di Tanoto Foundation juga seperti itu, gimana nih untuk merangkul kolaborasi? Silakan Mbak Nurul. Baik, kita sama-sama setuju ya bahwa orang tua itu adalah guru pertama dan utama bagi anak, gitu ya Bu ya. Iya. Kolaborasi orang tua itu tidak bisa ditawar. Namun kami memahami bahwa tidak semua orang tua itu memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri dalam mengasuh anak. Gitu. Melalui program Rumah Anak Sigap, kami melihat bahwa orang tua meningkat ketika mereka merasa didukung, bukan dikritik gitu. Kami ajak mereka melalui pendekatan lokal, misalnya yang inklusif dan menyenangkan. Misalnya itu dengan kunjungan rumah oleh kader-kader lokal gitu ya, terus kelompok bermain bersama, dan kuliah umum dengan narasumber seperti narasumber agama seperti ustazah gitu ya. Yang menyampaikan pengasuhan dini dari sudut pandang keagamaan. Gitu. Nah, salah satu ibu dari peserta juga sempat mengatakan bahwa dulu saya bingung ketika anak saya tantrum dan tidak mau makan, apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Tapi sekarang suami dan keluarga saya juga sudah terlibat dalam mengasuh anak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa pengasuhan bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, gitu ya, tapi juga tanggung jawab seluruh keluarga, terutama itu adalah peran ayah, gitu ya. Karena sampai saat ini saya merasakan bagaimana dampak seorang ayah dan ibu saya ketika mengasuh saya dari kecil. Karena kenapa saat ini mudah berinteraksi dengan siapapun orang baru, gitu ya. Karena memang diberikan rasa kepercayaan diri, gitu. Karena dari kecil itu bukan karena tidak ada gadget ya, tapi memang zaman dulu memang lampu strongkeng gitu ya, lampu strongkeng untuk penerangan. Ketika malam tuh sudah berkumpul, ketika habis masih kecil sekali itu maghrib sudah setiap maghrib itu harus mengaji setelah maghrib gitu ya, dan juga malam itu saat berkumpul. Itulah interaksi orang tua dengan kita, dan juga makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang dan makan malam itu harus bersama, gitu, duduk bersama, dan disitulah saat berinteraksi, dan itu dampaknya saya rasakan sampai saat ini. Padahal orang tua saya itu basicnya memang hanya nelayan sama petani ya, tapi saya sangat merasakan itu dan jadi terharu ya kalau berbicara terkait itu. Nah. Maka dari itu Tanoto Foundation itu mendorong orang tua untuk memulai dari hal yang kecil, seperti berbicara gitu ya, bernyanyi, membaca, bermain, dan memberikan respon penuh kasih, cinta kasih gitu ya. Dan itulah stimulasi yang luar biasa, dan yang terpenting adalah jangan pernah takut itu, jangan takut salah, mulai aja dulu gitu. Memberikan rasa percaya ya. Betul, percaya diri. Para gitu. orang tua ini. Iya, betul. Kadang-kadang kan kita selalu nggak percaya diri gitu. Kenapa? Saya udah merasakan dampaknya. Oh, ternyata ini kemarin alasannya orang tua seperti ini. Setelah kita lihat-lihat, oh akarnya ternyata ini gitu ya Pak ya. Kalau tadi Mbak Nurul bilang ada yang cerita bahwa bingung kalau ngadepin anak tantrum. Cynthia juga bingung Bu. Gimana gitu. dong? Cynthia kalau anak tantrum, emaknya tantrum. Oh gitu. Emaknya lebih ya. Emaknya juga Kayak perlu tantrum. dikasih materi khusus ya. Bisa deh nanti ke Mbak Nurul sama Bupati. Bupati ini Iya, menarik izin. Bu. Kalau Iya, tadi sempat bersedia. dibahas juga bahwa ternyata mengasuh anak, keluarga itu bukan tanggung jawab ibu saja, Siap, tapi iya. juga ada tanggung jawab ayah di sana. Tapi Bu, kita sepakat bahwa kita hidup di negara yang budaya patriarkinya masih Oh, iya. cukup kuat, apalagi di daerah-daerah Bu, Iya, iya. yang melihat
ayah nyuapin anak makan tuh masih kok suaminya yang nyuapin, betul. istrinya kemana, Pemalas kok istrinya. males banget belum bangun. Tapi itu terjadi Bu, iya, bahkan di lingkungan katakanlah Cynthia tinggal di kota, Iya. bahkan memang ada Iya. orang-orang yang seperti itu masih Masih menganggap seperti tabu itu, iya. ketika ayahnya mengasuh anak. Nah ini kan pasti ibu juga hadapi ya Bu, mungkin nanti ibu akan cerita, mungkin ibu hadapi ini ketika ibu turun untuk mengajarkan parenting dan sebagainya. Silakan Bu. Oh menarik sekali. Ada langsung tarik nama nih. Ayah-ayah tolong dilihat ya para nonton ayah ya. Nah ini menarik sekali Mbak Siti. Iya, Bu. Memang saya sering baca sekarang ini bagaimana sempat menjadi isu juga ya trending topik. Pertama patriarki, kedua fatherless ya. Jadi kalau saya di rumah, saya mempraktekannya simpel saja. Yang bisa ayahnya berperan sebagai ayah, jalani perannya. Nah, saya sebagai mama ya, ibu, jalani peran saya. Jadi berbagi peran itu sebenarnya adalah kesepakatan, komitmen bersama kita. Ketika contoh mau ngambil rapor, ketika semester 1 saya tidak bisa, kita ayahnya yang ngambil. Atau kita berkomitmen semester 1 ayahnya, semester 2 udah janjian mama. ya? Iya, gitu. Jadi sangat dekat ya. Iya. Kemudian tugas-tugas istri yang kalau ya sekarang masih ada ya, kalau misalnya ngantar anak sekolah itu sekarang itu tugas ibunya, suami kan kerja gitu, ke kantor gitu. Apalagi kalau ngambil rapor memang dominan yang ngambil memang rata-rata ibunya. Perpisahan juga kalau saya ngadirin rata-rata ibunya gitu. Jadi memang mindset ini yang harus kita rubah bahwa merawat anak ya itu tugas bersama. Jadi sebenarnya kalau menurut saya abaikan sajalah gitu ya. Omongan-omongan orang yang selalu kadangkala yang menempatkan kita ini patriarki itu semakin kuat itu malah perempuannya, malah dari sisi si perempuan. Jadi kalau sekarang ini kan ada slogan woman super woman. Nah, kan malah kebalikan, woman semprot woman gitu kan. Nah, Sepakat dulu. Iya, misalnya aja kalau suami mandiin anak kita, nanti ada yang ngomong tuh, oh istrinya main HP, istrinya ini, padahal si istri sudah melakukan tugas yang lain yang tidak terlihat sama si komentator ya. Kemudian fatherless juga ya, isu fatherless. Nah ini banyak terjadi memang sebenarnya malah di daerah-daerah yang mungkin SDM-nya rendah, yang menganggap bahwa tugas membesarkan anak, mendidik anak itu tugas si ibu. Nah, si bapak hanya cari uang, jadi kalau pulang bapak harus tenang, tidak boleh terganggu dengan urusan rumah tangga dan urusan anak. Nah itu kita juga mindset itu juga yang harus dirubah. Tapi kemarin di bulan Juli itu ada namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang menggerakkan semua orang tua, terkhusus bapak-bapak si ayah mengantar anaknya ke sekolah. Dan alhamdulillah suami saya juga begitu kemarin. Ya itu serentak ya se-Indonesia. Jadi sebenarnya itu sudah dipikirkan juga lah sama pusat bahwa keterlibatan bapak, ayah itu sangat wajib dalam pola asuh anak ya. Jadi balik-balik kita jangan didengar komen-komen jelek itu, diabaikan saja. Toh kalau rumah tangga kita caranya begini, kita tiap rumah tangga pasti punya polanya sendiri gitu. Jadi menurut saya memang balik-balik harus kuatnya ya kita gitu, karena komen itu kadang kala tidak pernah orang jauh, pasti orang dekat. Ya, betul. Kalau suami kita oke aja, kenapa ya udah bodo amat ya, kok repot gitu. Iya benar. Memang tapi kalau Cynthia Cynthia lihat ya Bu ya, yang seusia Cynthia ketika ngantar anak-anaknya sekarang udah banyak kan bapak-bapak Bu. Nah mungkin kalau yang usianya di atas lah, mungkin 10 atau 15 tahun di atas Cynthia tuh udah ibu-ibunya tuh. Tapi kalau sekarang tuh kayak lebih bapak-bapak mungkin sudah banyak lah Bu ya, sosialisasi, edukasi yang diberikan. Berarti sudah ada chemistry-nya, pemahaman tadi, komitmen tadi bahwa mengasuh ini bersama, bukan beban salah satu, bukan tanggung jawab salah satu orang tua gitu. Jadi intinya
kan bikinnya juga bersama kan. Nah, Ayo dong, membesarkannya komit harus dong. iya. Iya. Membesarkannya juga harus bersama Iya. gitu. Cuma tinggal balik-balik bagaimana kesepakatan yang enak gitu sehingga terjadi harmonisasi yang baik lah. Jadi ketika ayahnya sibuk, si ibu atau sebaliknya si ibunya mungkin lagi sakit, si ayah gitu. Yang penting dibawa enjoy. Asal sama-sama oke, why not gitu aja Iya lah. dong, siap. Ini kan salah satu tantangan yang kita hadapi bersama ya Bu ya. Iya, Mungkin dari Tanoto juga punya tantangan, tapi nanti dijawabnya Kak, kita jeda dulu ya Kak ya. Oke, Izin Bu, makasih, kita Mbak jeda Cynthia. dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan Iya, kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah Batang Hari bergerak untuk anak cerdas dan sehat. Dan tadi kita sudah membahas banyak hal dan tadi juga ketika iklan kita juga bahasnya banyak sampai lupa ternyata udah masuk. Asik banget ternyata ngomongin tentang anak, tentang keluarga. Kalau ibu-ibu kayaknya fokusnya itu ya Bu ya. Memang tentang anak dan keluarga. Nah, kita kembali ke topik tadi bersama Tanoto. Budaya patriarki, lalu juga isu fatherless itu kan menjadi salah satu tantangan yang akan kita carikan jalan keluarnya bersama. Dari tim penggerak PKK seperti Bunda Paut juga sudah melaksanakan berbagai upaya. Mungkin dari Tanoto, tantangan-tantangan yang mungkin dilihat dari segi mitra yang memiliki banyak pengalaman lah Ibu ya di bidang pendidikan ini seperti apa sih tantangan-tantangan yang ada, silakan Mbak. Baik Mbak, di lapangan itu tantangannya bersifat sistemik dan struktural ya Mbak. Pertama adalah minimnya koordinasi lintas sektor ya Bu ya. PAUD dan pencegahan stunting itu bukan hanya urusan dinas pendidikan dan urusan dinas kesehatan, Iya, benar. tapi juga melibatkan 12 kementerian atau lembaga gitu. Nah di daerah seringkali OPD itu bekerjanya masing-masing. Iya. Nah di Tidak Batanghari kami kolaborasi, bersyukur Bu. iya. Bersyukurnya karena sudah ada rembuk stunting dan komitmen lintas OPD. Tapi ini perlu diperkuat secara rutin gitu Bu. Nah yang kedua adalah keterbatasan anggaran. Nah anggaran PAUD nasional itu baru 0,95%. Itu jauh dari target ideal 10%. Nah banyak desa yang belum punya layanan PAUD dan 49% itu guru PAUD belum berkualifikasi S1. Ini juga menghambat kualitas layanan. Nah yang ketiga adalah kesadaran masyarakat itu masih rendah. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa PAUD itu hanya tempat bermain gitu, bukan menjadi fondasi pembelajaran. Nah, atau menganggap stunting itu adalah hanya soal gizi. Padahal kan mencakup kesehatan, mencakup pengasuhan, keamanan dan stimulasi. Gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Tanoto Foundation mengupayakan beberapa strategi gitu ya. Yang pertama, pendampingan teknis kepada pemerintah daerah seperti yang kami lakukan di Batanghari, Bu. Bersama Komisi Perempuan Indonesia untuk menyusun komunikasi perubahan perilaku dan melatih 39 orang pendamping tim pendamping keluarga TPK iya. Nah, yang kedua adalah advokasi kebijakan seperti mendorong pengesahan regulasi turunan dan advokasi anggaran untuk desa untuk stunting gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kolaborasi dengan tokoh agama, masyarakat, gitu ya, seperti kerjasama dengan FKUB Batanghari untuk edukasi pencegahan pernikahan dini, faktor risiko stunting. Gitu. Nah, yang terakhir adalah penguatan ekosistem melalui e-chat Council yang menghubungkan pemerintah, akademisi, lembaga donor dan LSM untuk menyelaraskan program ini, gitu, Mbak. Nah ini mungkin tanpa kita sadari atau memang sebenarnya menjadi apa ya Bu, tontonan kita lah sebenarnya. Kita menyadari bersama tantangan yang disampaikan Mbak Nurul tadi terjadi di sekitar kita. Nah gitu, mungkin dari Ibu yang Ibu juga ketika mendatangi gitu atau melaksanakan berbagai program tadi menemukan tidak tantangan-tantangan seperti itu atau kebanyakan tantangannya seperti apa sih Bu kalau di Kabupaten Batanghari? Ya, sebelum ada stimulan dari pemerintah Kabupaten Batanghari yang berupa bantuan tadi ya. Awalnya itu kita juga ada gerakan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, tantangannya memang untuk mengajak mau masuk PAUD itu yaitu tadi kendala biaya. Terus kemudian ya balik-balik SDM ya, mindset yang berpikiran
yang kata Mbak Nurul tadi, ngapain sih? Main doang. Cuma main Main, gitu. ya. Padahal itu Main. pondasi Iya, pembelajaran utamanya, utama. pondasi pembelajaran utama. Kemudian orang tua yang menganggap tadi si ibu sudah repot di rumah, sedangkan si suaminya nggak mau ngantar, ya balik-balik lagi patriarki juga. Jadi tantangannya lebih kepada bagaimana orang tuanya yang kurang tertarik ya, kurang minat, menganggap tadi gunanya apa masuk PAUD itu. Jadi mereka menganggap nantilah setahun biaya kita sudah besar ya, padahal dia nanti mau masuk SD. Gitu. Jadi PAUD ini selalu dianggap hanya bermain saja, tidak ada manfaatnya. Nah itu yang saya rasakan. Bagaimana saya kalau turun ke desa itu mengajak orang tua, ayo masuk anaknya ke PAUD supaya orang tuanya tahu ini PAUD ini adalah jenjang anak untuk siap menghadapi fase berikutnya, memasuki sekolah dasar. Jadi bagaimana anaknya dilatih kemandiriannya, dilatih karakternya, etika, akhlaknya, siap menghadapi tantangan selanjutnya, ya fase berikutnya. Jadi hal-hal baik yang itu yang terus kita advokasi ke masyarakat. Dan alhamdulillah sejak Pak Bupati dari wajib belajar nomor 48 tahun 2021 di 2025 dibuatlah inovasi tadi. Alhamdulillah ternyata disambut dengan baik. Jadi kami kalau menganggapnya sih kalau sekarang ini akar masalahnya itu lebih ke kendala biaya. Jadi kalau sekarang wah rebutan mau masuk sekolah. Jadi balik-balik inovasi itu penting sekali. Jadi program apapun kalau tidak ada inovasinya, yakinlah tidak akan diminati. Gitu Mbak Cynthia. Lalu untuk kehadiran PAUD Bu, karena kan kita tahu Batanghari ini lumayan luas dan dari kecamatan ke kecamatan itu kan ada yang jaraknya tuh sangat jauh gitu Bu, sangat jauh. Apakah ketersediaan sekolah-sekolah usia dini ini tercukupi, lalu bagaimana tadi sumber daya manusianya? Tadi Manul sempat mengatakan kita kekurangan SDM yang sarjana, PAUD dan sebagainya. Kalau di Batanghari seperti apa Bu? Jadi balik-balik lagi pemerintah kita membuat bagaimana menyediakan fasilitas, yaitu baik sarana dan prasarananya, apalagi di sekolah masih banyak yang bangkunya yang sudah tidak layak, kursi tidak layak, APE, alat peraga edukasi yang masih tidak sesuai dengan standar lah. Nah tahun ini juga disiapkan oleh pemerintah kita, yaitu tadi kursi sejumlah 3.132, meja 783 dan APE 45 unit. Kemudian peningkatan kompetensi guru, pendidik. Jadi kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan, bintek, mengadakan sosialisasi, mengundang narasumber-narasumber yang bisa mensupport pengetahuan dan peningkatan kapasitas guru. Jadi balik-balik tambah lagi juga sosialisasi saya Bunda Literasi untuk sasarannya ke orang tua. Gitu. Jadi balik-balik kolaborasi lagi, didukung lagi dengan promosi, publikasi melalui media-media partner kita. Jadi intinya apapun yang ingin kita buat, ya gerakan ini harus tersasar sampai ke bawah gitu. Jangan hanya kita bercerita saja, retorika saja, tapi aksi nyatanya tidak ada. Ketika Ibu melaksanakan edukasi yang datang ibu-ibu ya Bu? Atau ada ayahnya juga? Ayahnya takut. Gini, Sinda kebayang tuh Bu di rumah. Udah ibu aja yang nggak ngerti. Udah ibu aja. Iya, balik-balik itu tadi. Kalau mau jujur kita bangga ya. Kita yang diandalkan untuk mendidik anak kita kan. Nah, nggak apa-apa. Yang penting ayahnya cari uang yang banyak aja ya. Donatur boleh mengatur gitu ya. Cuma donatur yang boleh ngatur. Cuma donatur yang boleh ngatur. Selain donatur dilarang mengatur. Kita ke Mbak Nurul. Mbak, tadi juga Mbak sempat sampaikan bahwa kita melakukan pendekatan kepada masyarakat gitu, dan ini bukanlah hal yang mudah. Ada nggak sih Mbak strategi khusus akhirnya yang Tanoto lakukan gini untuk melakukan pendekatan agar bisa diterima? Karena kadang di beberapa daerah yang mungkin seperti tadi kita sampaikan ada yang aksesnya jauh, yang udahlah apa itu, pokoknya kami makan, anak kami makan udah, walaupun makannya tidak bergizi katakanlah seperti itu. Bahkan ada Bu, sempat Cynthia itu pernah syuting gitu ke beberapa daerah, ada yang memang anak 0
0 tahun gitu dikasih susunya yang kental manis. Oh, gitu. itu bukan susu. Nah iya itu makanya itu kan tantangan lah ya Bu ya Iya, untuk kita iya. mengedukasikan Balik SDM-nya hal-hal seperti itu, tadi. balik lagi ke SDM-nya. Ada nggak strategi khusus dari Tanoto untuk bisa mendekatkan diri kepada masyarakat dan mengedukasi ini? Silakan Mbak. Kami percaya bahwa perubahan dimulai dari kesadaran ya. Maka strategi kami adalah edukasi, kemitraan, dan bukti nyata. Nah, yang pertama edukasi publik melalui media, talk show yang kita lakukan seperti ini, terus kampanye digital dan kuliah umum. Nah, kami sampaikan dengan bahasa yang sederhana, gitu ya. 3 tahun pertama itu adalah usia emas, golden age, atau Ibu tadi sebut. Jika terlewat itu sulit untuk dikejar, bahkan mungkin tidak akan bisa kembali lagi usia 0 sampai 3 tahun itu. Nah, yang kedua adalah kemitraan yang strategis. Kami tidak bekerja sendiri, kami bermitra dengan pemerintah, Bunda PAUD, yang seperti hari ini yang sangat menginspirasi dan sangat cantik sekali ya Mbak Cynthia. Dengan PKK, Posyandu, FKUB kalau di Batanghari, media dan universitas. Nah, di Batanghari bahkan dokumen komunikasi perubahan perilaku dijadikan materi KKN, Bu. Oleh mahasiswa. Ini cara cerdas menanamkan kesadaran sejak dini kepada calon tenaga profesional. Yang ketiga adalah menunjukkan bukti dampak. Nah, data dari Australian Council for Education Research itu membuktikan bahwa anak yang mengikuti program rumah anak sigap itu tumbuh kembangnya jauh di atas rata-rata global. Nah, kami tunjukkan data ini kepada kepala daerah gitu ya, kepada legislator dan donatur untuk mereka melihat bahwa investasi di usia dini itu memberikan return yang tinggi gitu. Nah, yang terakhir adalah melibatkan komunitas, kader lokal gitu ya, tokoh agama, pemuda. Nah, mereka ini adalah change agent ya, yang paling dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada saat mereka berbicara mereka itu didengar dan orang-orang masyarakat itu mendengarkan mereka gitu. Tokoh-tokoh penting di daerah seperti itu, di desa terutama seperti itu. Nah ini sepakat sepertinya ketika ada agent of change seperti yang disampaikan, mungkin ketika Ibu Bupati hadir akan lebih mudah wah Ibu Bupati datang nih, bakal lebih rame-rame. Tapi ketika Ibu Bupatinya nggak turun mungkin adalah nggak ada Ibu Bupati dan sebagainya. Ini terjadi nggak Bu di Kabupaten Batanghari? Susahnya untuk mengumpulkan masa ini Bu. Mungkin itu ya. Itulah kenapa kita sebagai istri kepala daerah dikasih predikat ini ya. Jadi dulu saya sempat bingung juga, kok banyak sekali kita nih sekarang ya, ketua PKK, Dekranasda, Bunda PAUD, Bunda Literasi, Bunda Genre, kemarin lagi Bunda Seni Budaya gitu. Nah ini tadi kita memiliki daya dukung ya, daya dorong dan power dari sang suami. Jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten melalui saya sebagai figur sentral ya, kalau dibilang simbol ya dari mitranya pemerintah, itu saya memiliki kekuatan untuk mengajak, untuk menggerak, mendorong dan menghayu-hayukan. Jadi kalau misalnya Zulfa Fadil ini bukan istrinya Pak Fadil ya. Kalau saya turun ke desa, misalnya saya temui Pak Kades, perangkat desa, ayo kita tolong Pak gerakan wajib belajar 13 tahunnya, ayo dimulai, mulai disosialisasikan, mulai diimplementasikan. Pasti mereka bilang, Ibu siapa? Gitu ya. Jadi predikat ini sebenarnya tanggung jawab kalau menurut saya. Bukan, iya amanah, bukan untuk pamer atau bukan untuk, kalau orang Jambi bilangnya untuk belaga, bukan. Ini tugas amanah. Dan saya kebetulan memang suami saya, keluarga kami orang yang memang suka dengan pendidikan dan peduli sama pendidikan. Jadi chemistry-nya dapet gitu. Sebenarnya banyak sih ide-ide yang mau diwujudkan. Jadi ini lagi mencoba, pokoknya program wajib belajar 13 tahun ini dulu yang kita dahulukan gitu. Sehat selalu Pak Bupati, Ibu di tengah efisiensi ya. Ya, enggak apa-apa. Untuk mewujudkan program-program ini. Ada jalan menuju Roma. Ada jalan, banyak jalan. Selagi niat baik itu ada jalan. Pasti dibantu ya Bu. Pasti. Baiklah, nanti akan kita Dibantu lanjutkan. Allah. Kita jeda dulu ya, Bu Bupati dan juga Pak Nurul. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini yakni Batang Hari Bergerak untuk Anak Cerdas dan Sehat. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa yang kayaknya sore ini Cynthia kayak nggak mau closing gitu. Tapi udah disuruh-suruh closing Cynthia, closing ini di segmen terakhir. Padahal kita mau ini kayaknya nggak cukup 1 jam ya Bu. Nah, ya, kita Besok lanjut kita aja. kayaknya pesan 2 jam deh. Nanti kita lanjut. Nanti kita lanjutkan. Baiklah, di segmen terakhir ini mungkin langsung saja harapan dari pemerintah daerah, Bunda Paut Kabupaten Batanghari untuk pendidikan usia dini di Kabupaten Batanghari. Silakan Ibu. Oh iya, tentunya harapan kita bagaimana apa yang kita buat ya, apalagi saya sebagai Bunda Paut, ini ada amanah besar menyangkut anak-anak Batanghari yang kita harapkan ini akan menjadi generasi penerus kami, generasi emas yang akan membuat bukan hanya Batanghari tapi Indonesia menjadi anak yang hebat, anak yang berkarakter mulia, anak yang super tangguh. Ya, harapan kami bekerja keras lah selagi ada amanah yang bukan dibebankan ya, tapi amanah yang dipercayakan kepada kami. Jadi kalau prinsip saya sama Bapak, selagi niat kita baik, insya Allah pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi sekali lagi harapan kami inilah, berbuatlah yang terbaik untuk anak-anak kita. Kelak anak ini jelas tadi kata Mbak Nurul adalah investasi. Nah, investasi untuk kita ke depan akan menjadi anak yang hebat atau tidak itu tergantung kita. Kemudian sebagai agen perubahan juga kita buatlah hal-hal yang akan menjadi history dan legacy. Kalau saya bilang make history and create legacy. Mudah-mudahan anak-anak Batanghari akan menjadi anak-anak yang hebat, anak yang cerdas, sehat dan super tangguh. Super tangguh. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas waktunya di tengah kesibukan Ibu, tapi tetap berkenan hadir untuk mengedukasi, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat Jambi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Selanjutnya Setia. Mbak Nurul dari Tanoto, pesan atau harapan seperti apa, silakan. Pesan utama kami adalah investasi di usia dini adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jadi Bu sudah menyampaikan juga, anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Jika kita ingin Indonesia maju, adil dan berdaya saing seperti visi Indonesia 2045, kita harus mulai dari yang paling kecil, dari anak-anak kita, gitu ya. Jangan tunda, jangan anggap remeh, karena setiap rupiah yang kita investasikan pada anak usia dini hari ini, itu akan menjadi berlipat ganda manfaatnya di masa depan, gitu ya. Dalam bentuk anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang produktif dan sejahtera. Nah, kami melihat komitmen yang luar biasa dari Bunda Paut dan Pemkab Batanghari. Mereka bahkan meraih penghargaan praktik baik dalam penanganan pencegahan stunting ya Bu ya. Ini bukti bahwa kolaborasi, keberpihakan dan keberlanjutan perubahan besar itu bisa terjadi dari daerah. Gitu. Nah, maka kepada para pembuat kebijakan, perkuat regulasi, alokasikan anggaran dan sinergikan program. Nah, untuk masyarakat mungkin mulailah mengasuh dengan penuh cinta kasih, gitu ya. Stimulasi dan pengetahuan. Sekarang itu sangat mudah untuk mendapatkan pengetahuan karena sudah ada Sumber digital, bacaan, sumber ya, baca banyak. dan apalagi sekarang udah ada AI ya Bu. Iya. Tanya aja nanti dia tanya kita balik. Meta, Iya, Chat macam-macam GPT. gitu ya. Tidak ada alasan lagi Nggak ada untuk alasan tidak lagi tahu. untuk tidak belajar. Ya, karena anak yang sehat dan cerdas hari ini adalah pimpinan bangsa di besok hari, Nah, gitu betul, ya. setuju. Seperti itu, Mbak. Baiklah, terima kasih Mbak Nurul. Semoga di lain kesempatan kita masih ada waktu untuk berbincang. Karena belum puas ya Bu hari ini. Belum, Bu? belum. Belum puas. Terima kasih sekali lagi. Baik, salam ini ya. Makasih Mbak Setia Terima ya. Salam sehat, salam cerdas untuk anak Indonesia dan salam Batanghari tangguh. Malam Batanghari tangguh. kasih. Baiklah, dan pemirsa, demikianlah program Jambi Bicara pada hari ini. Seperti disampaikan oleh narasumber bahwa untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini tidak hanya tugas pemerintah saja, tidak hanya tugas para mitra saja seperti Tanoto Foundation yang kami ucapkan terima kasih juga, tapi juga butuh peran serta dari orang tua dan juga keluarga. Bersama-sama kita bergotong royong dan berkolaborasi untuk sama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.